Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, teman-teman dan anak-anak, khususnya kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali untuk materi PPKN kelas 7 semester genap mengenai bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 4 ini adalah meneruskan materi semester 1. Baik, kita mulai para siswa kelas 7 untuk bab 4 semester genap. Yang pertama adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa yang akan dibahas? Pembahasan pada kesempatan ini ada lima macam. Yang pertama adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, keberagaman suku. Yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Yang keempat, keberagaman ras. Dan yang kelima, keberagaman antar golongan. Nah, itu 5 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita mulai yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di Indonesia kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat itu ada beberapa keberagaman. Nah, apa saja keberagaman? Tadi sudah disebutkan ada 4 hal, nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, apa sih yang menyebabkan masyarakat Indonesia beragam? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kita lihat ini penyebabnya. Mengapa di Indonesia masyarakatnya beragam? Yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi sudah takdir dari sananya, sehingga kita tidak bisa menolak keberagaman itu. Kemudian yang kedua, keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang unik karena beragam dan kita patut syukur. Sehingga kita karena beragam itu indah. Nah, tinggal kita bisa nggak mengelola keberagaman itu. Kemudian yang ketiga, keberagaman merupakan sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu. Kemudian yang berikutnya, menghormati keberagaman merupakan sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam. Nah, jadi keberagaman itu sudah merupakan anugerah. Nah, kita sekarang bisa nggak mengelola keberagaman itu? Diharapkan kita bisa mengelola keberagaman itu karena itu merupakan anugerah. Dan kalau kita bisa menghormati, maka itu perbuatan yang terpuji. Berikutnya, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sedikit Pak Guru jelaskan bahwa letak strategis wilayah Indonesia itu karena Indonesia berada di persimpangan, berada di antara 2 benua dan 2 samudera. Kemudian kondisi negara kepulauan. Indonesia negaranya negara kepulauan yang dihubungkan dengan beberapa lautan atau selat. Kemudian perbedaan kondisi alam, ada alam pegunungan, lautan, kemudian persawahan. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Perbedaannya itu di mana misalnya di Jawa ada kereta api, tapi di tempat-tempat lain Kalimantan belum ada. Nah, itu perbedaan transportasi. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Semakin masyarakat menerima, maka masyarakat akan menjadi kompleks. Ini faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia beragam. Kemudian yang kedua, keberagaman suku. Keberagaman suku.
ini juga di Indonesia beraneka ragam sukunya. Nah, suku bangsa disebut juga dengan etnik. Nah, kita sering mendengar kata etnik, itu artinya suku bangsa. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, itu keberagaman suku. Jadi suku itu dilihat dari perbedaan adat istiadatnya, perbedaan bahasa daerahnya, perbedaan kekerabatannya, perbedaan kesenian daerahnya, dan tempat asalnya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia kan sukunya banyak, budayanya beraneka ragam, sistem kekerabatannya beda-beda. Nah, itu menunjukkan bahwa suku bangsa di Indonesia beraneka ragam. Dan di situ ada contoh, misalnya ada suku Gayo, suku Baduy, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bugis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini keberagaman suku di Indonesia. Beberapa suku bangsa di Indonesia asal daerah tempat antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Kemudian di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir, Talaud, dan Ternate. Sedangkan kawasan Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Nah, ini beberapa suku bangsa yang berbeda-beda di Indonesia. Nah, tadi disebabkan oleh salah satunya adalah karena letak Indonesia strategis dan negaranya kepulauan. Jadi suku bangsa itu sekali lagi dilihat dari budayanya, bahasanya, daerah asalnya, kekerabatannya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Nah, tahukah kalian ada berapa agama di Indonesia yang diakui sampai sekarang? Coba nanti dicari ya. Nah, ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar Persia ya, atau Parsi sekitar abad ke-13. Sedangkan ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Kemudian bangsa Eropa membawa ajaran Kristen dan Katolik, dan pedagang Cina membawa agama Konghucu. Jadi agama semua sebenarnya mengajarkan hal-hal yang baik dan terpuji. Tuh. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan hal yang tidak baik. Nah, ini agama-agama di Indonesia. Jadi sampai sekarang ada berapa agama yang di Indonesia, diakui di Indonesia? Ada 6. Ya, yang pertama adalah Islam, yang kedua Kristen Katolik, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, diingat-ingat ya, ini keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, keberagaman ras. Nah, kita bedakan antara ras dan suku. Nah, kalian sering keliru, tidak bisa membedakan ras itu apa, suku itu apa. Nah, tadi suku sudah dipelajari dan kita lihat sekarang yang ras. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia yang lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik. Nah, jadi ras itu dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Misalnya seperti warna kulit, kemudian warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Jadi sekali lagi perlu tekankan bedanya suku dengan ras. Kalau suku itu dilihat dari perbedaan
daerah, bahasa, dan kebudayaannya. Kalau ras dilihat dari perbedaan fisiknya. Jadi kalau ada orang menyebutkan kulitnya hitam misalnya, itu berarti hubungannya dengan ras. Atau bentuk rambutnya keriting, ikal, pirang, itu berarti hubungannya dengan ras. Atau bentuk mukanya oval, dan seterusnya. Atau ukuran badannya besar, misalnya orang Eropa dengan orang Asia kan beda. Orang Eropa tinggi besar, Asia seperti kita ini. Kemudian bentuk warna mata, ada yang sipit misalnya, ada yang seperti kita biasa gitu kan, dan fisik yang lainnya. Nah, contohnya di situ ada ras Mongoloid misalnya. Kemudian Malayan Mongoloid, Melanosoid, dan Kaukasoid. Nah, itu beberapa ras. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan, oh kalau kita menyebutkan daerah atau bahasa itu berarti suku. Kalau kita menyebutkan tentang fisik seseorang itu berarti ras. Nah itu ya, ini keberagaman ras. Kemudian yang kelima, keberagaman antar golongan. Dalam sosiologi, adanya lapisan masyarakat yang disebut stratifikasi sosial atau disebut juga kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam suatu ikatan yang kuat. Tanah air Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini keberagaman antar golongan. Jadi antar golongan itu di masyarakat Indonesia itu misalnya ada orang kaya, miskin. Nah, itu antar golongan. Namanya stratifikasi sosial atau tingkatan-tingkatan sosial. Ada yang majikan, kemudian ada yang pembantu, itu berarti antar golongan. Atau kalau dalam politik, ada partai politik, itu juga antar golongan. Atau orang-orang yang ada dalam kehidupan masyarakat yang secara strata sosialnya berbeda. Nah, ini beberapa keanekaragaman di Indonesia. Nah, ini saja anak-anak untuk pertemuan kali ini, untuk materi bab 4 bagian yang pertama. Dan jangan lupa sekali lagi, anak-anak yang belum subscribe ya, ditunggu komentar dan like-nya. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.